الدين لنا والحق لنا والعدل لنا. والنور يهدي الحائرين ضياء، وفي الحشر ظل المنزلين لواء. تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخلق
رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي دعائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي دعائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا فجد بولائي ناديت باسمك يا إلهي ضارعا إن لم يجرني فمن يجير بكائي ناديت باسمك يا إلهي ضارعا إن لم يجرني فمن يجير بكائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا فجد بولائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي دعائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي دعائي أبكي على شام الهوى Cek 1, 2, 3. Cek. Ada. مناذر وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل رباه سلم أهلها واحمي المخارج
دمع الثكال والأرامل لله رب المشتكى رب الأواخر والأوائل والله فوق المعتد فوق الأسنة والسلاسل وغدا يكون لأمتي صرح تزينه المشاعر Halo, Assalamualaikum. قاتلت حتما سيدحق كل باطل أبكي على شاب الهوى بعيون مظلوم منادل وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل أبكي على Assalamualaikum. Halo, ada suaranya Mbak? Ada, tidak ada. بين المساجد والمنازل 2 menit lagi ya, kita mulai ya. يا شهيدا علمنا معنى العزة والإباء نراه نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء نراه نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء يا شهيدا علمنا معنى العزة والإباء نراه نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andri Saraya selaku PLT Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Cianjur. Yang kami hormati Bapak Rahman Jainuddin, SPD MPD, selaku Wakamat Kesiswaan beserta jajarannya, serta Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati. Yang kami hormati juga Bapak Dr. Andes Sulaksana Fuad selaku Pembina Ekstrakurikuler Keagamaan dan Ibu Ida Haliso SAG selaku Pembina Keahwatan, serta Akang Teteh Panitia dan peserta Sanlat 2021 yang kami hormati dan banggakan. Apa kabar Akang Teteh semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat hikmat dan hidayahnya kita dapat bertatap muka kembali secara virtual melalui Google Meet ini dalam rangka acara Sanlat Daring Berkah Man 1 Cianjur. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarga, para sahabat, tabi'in dan tabi'atnya, serta kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Halo Kang Teteh semua, bertemu kembali di hari yang ke-9 acara Sadar Sanlat Daring Berkah
yang mengusung tema Tafakur 2021. Tebarkan manfaat, wujudkan generasi taat dan bersyukur. Dan tentunya bersama kami lagi, saya Widya Fitri dan Saya Siti Mursalina yang akan memandu acara sangat pada hari ini. Nah, akan ngetes semua, hari ini seperti biasa kita akan mendengarkan ceramah umum dan tentunya kita juga akan menyaksikan sebuah penampilan dari anggota ekstrakurikuler keagamaan. Nantikan ya Kang Teteh semua. Nah, gimana Akang Teteh semua, pada semangat gak nih? Kita cek semangat dulu yuk. Ayo kita cek dulu semangatnya. Semangat pagi, pagi. Semangat pagi, pagi. Semangat pagi, 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 pagi. Allahu Akbar. Tafakur 2021, tebarkan manfaat, wujudkan generasi taat dan bersyukur. Wah, Masya Allah, pada semangat ya. Semoga semangatnya sampai akhir ya. Kita awali pagi dengan minuman dan semangat pagi. Nah, Kang Teteh semua, sebelum kita memasuki susunan acara pada hari ini, izinkan kami selaku MC membacakan terlebih dahulu susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan. Yang kedua, pembacaan Asmaul Husna. yang ketiga, Ceramah umum. yang keempat, Penampilan video. dan yang kelima, penutup. Baiklah, Kang Teteh semua, untuk membuka dan mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut dengan pembacaan Quran Surat Al-Fatihah. Silahkan Kang Teteh semua. Mudah-mudahan dengan diawalinya acara ini dengan bismillah dan pembacaan surat Al-Fatihah, Allah memberikan keridhaan dan keberkahan pada acara hari ini. Sehingga mudah-mudahan acara ini dapat berjalan lancar hingga akhir di setiap acaranya. Langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan Asmaul Husna yang akan dipimpin oleh Kang Fadlan Raihan. Kepada Kang Fadlan Raihan kami persilakan sambut dengan takbir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Raihan, asal kelas SP1. Mari kita membacakan Asmaul Husna. Sebelumnya kita beristighfar banyak 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalid, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq,
Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Alim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'id ya Syahid ya Haqq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Musin ya Qadir ya Mu'id ya Muhyi ya Mubit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'alli ya Bar ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Rahim ya Malikal Mulki ya Dzul Jalali wal Ikram ya Muqsim ya Jami' ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Dhar ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Bari ya Baqi ya Waris ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembacaan Asmaul Husna dibacakan, semoga kita dapat keberkahan dalam pembacaan Asmaul Husna ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kang Fadlan yang telah memimpin pembacaan Asmaul Husna. Semoga kita senantiasa selalu mengingat dan mengagungkan nama-nama Allah. Lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu ceramah umum dengan tema keistimewaan setiap 10 hari bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ibu Dasi Hermayani SPDI. Kepada Ibu Dasi, kami persilahkan sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Coba dicek, Bu. Cek. Ada suaranya? Kedengaran nggak? Ada. Ada. Atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Segala syukur kita haturkan kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah atas izinnya, atas izin Allah, kita hari ini bisa dipertemukan dalam sanlat daring berkah ya. Itu merupakan kegiatan keagamaan dan penguatan karakter yang dilaksanakan selama kurang lebih dari tanggal 15 April sampai dengan tanggal 5 Mei ya. Kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan jatah umur bertepatan dengan kita sudah memasuki ke hari 15 ya, ke 15 di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan saum kita selama 15 hari yang kemarin ke belakang itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedepannya juga sampai insya Allah kita sebulan penuh. Karena ada sebuah hadis bahwa suatu saat ada orang yang berpuasa, tetapi yang dia dapatkan itu hanya haus dan lapar saja, sementara nilai di sisi Allah tidak ada. Kemudian ada seseorang yang senantiasa rajin bangun malam untuk tahajud atau qiyamul lail, ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah. Yang hanya dia dapatkan hanya kantuk saja. Itu penyebabnya seperti apa? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Tentunya saum yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini adalah bukan saum seperti yang dilaksanakan oleh agama-agama lain. Karena agama juga kalau saum itu pasti ya ada yang melaksanakan. Dan yang jelas juga yang ibadah saum adalah ibadah khusus untuk Allah. Makanya saum itu kan beda dengan rukun Islam yang lainnya seperti syahadat, sholat, kemudian zakat, ya haji. Itu untuk diri kita sendiri, tapi saum itu untuk Allah. Kemudian Ibu ucapkan terima kasih kepada panitia di ekskul keagamaan dan juga kepada pembina ekskul keagamaan atau EKK, yaitu kepada Pak Fuad dan Bu Ida yang memberikan kesempatan hari ini kepada saya untuk bisa memberikan satu yang judulnya itu adalah keistimewaan ya di setiap 10 hari di bulan Ramadan. Sebenarnya untuk judul tersebut, keistimewaan setiap 10 hari di bulan Ramadan itu adalah diambil dari sebuah hadis. Tapi yang jelas hadis ini adalah lemah ya hadisnya. Tapi ini jadikan hadis sebagai motivasi saja. Sebagai motivasi bahwa di bulan Ramadan itu tidak ada yang tidak menjadi ibadah. Semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Dan insya Allah Ibu akan memberikan satu materi tentang keistimewaan setiap 10 hari di bulan Ramadan. Hanya di sini Ibu akan menjelaskannya dari segi, karena Ibu mengajarkan pelajaran akidah akhlak, maka Ibu akan dari segi akhlaknya. Karena kan seperti kita ketahui bahwa yang namanya kita puasa bulan Ramadan itu endingnya adalah apa endingnya? Lebaran. Endingnya apa? Oke, coba buka Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Oke, next itunya. Slide-nya. Nah, ayat tentang saum atau puasa itu ini sudah ayat yang sangat familiar ya. Ayat yang sangat familiar yang sering kita bacakan oleh baik di penceramah-penceramah yang lain atau dimanapun. Di mana ayat tersebut adalah berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Yang diseru siapa di sini? Orang-orang beriman. Jadi hanya orang-orang yang beriman lah
yang akan terpanggil dengan ayat ini. Karena di sini bukan ya ayuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Berarti di sini adalah ayat makiyah apa madaniyah? Ya ayyuhalladzina amanu. Madaniyah makiyah. Madaniyah ya. Kalau ya ayuhan nas baru ayat-ayat makiyah. Nah, ayyuhalladzina amanu berarti yang sudah beriman, tapi yang sudah punya keimanan di sini. Baik keimanannya itu kecil gitu ya, sedikit, sedang ataupun tinggi. Pokoknya di sini bagi mereka yang merasa dirinya punya iman, maka Allah menyeru kepada semuanya itu. Makanya kenapa ada kata ya di situ? Karena di situ yang diseru pokoknya yang mempunyai iman tipis, sedang atau tebal, semua diseru oleh Allah. Karena itulah keistimewaan di bulan Ramadan. Kutiba alaikumusiyam, jadi diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, puasa ini ternyata sudah Allah perintahkan kepada orang-orang atau orang-orang beriman sebelum kita. Endingnya adalah menghasilkan la'alakum tattaqun. Jadi menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Menjadi pribadi yang takwa. Nanti akan Ibu jelaskan apa itu takwa ya. Ya, next selanjutnya. Ini ayat tentang bulan Ramadannya itu sudah dijelaskan, sudah familiar juga ya, bahwa ayat tentang bulan Ramadan itu khusus ada, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 185-nya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nah, fungsi Al-Quran adalah sebagai hudan atau petunjuk bagi manusia, kemudian bayan, penjelas mengenai petunjuk itu, dan furqan, artinya pembeda antara hak dengan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada yang itu maka berpuasalah. Jadi keistimewaan bulan Ramadan adalah adanya peristiwa nuzulul Quran. Tentang nuzul Quran nanti akan dijelaskan oleh penceramah yang lainnya. Jadi yang jelas yang namanya Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya di bulan Ramadan juga banyak keistimewaannya di bulan Ramadan itu. Yang pertama itu meningkatkan keimanan. Karena tadi sudah jelas oleh Ibu gitu. Dari kata ya ayyuhalladzina amanu berarti ingin ditingkatkan. Yang tadinya biasanya tidak suka ngaji atau tidak suka tadarus, itu di bulan Ramadan tadarus. Yang tadinya wanita tidak menutup aurat, di bulan Ramadan magening. Ya, kayaknya yang lainnya lah gitu. Jadi saking menghormatinya bulan Ramadan, maka yang tidak berjilbab itu jadi berjilbab, itu peristiwa Ramadan. Yang tidak biasa pakai peci itu pakai peci gitu kan. Yang biasanya tidak pakai sorban atau pakai ya jangan tersinggung ya. Itu di bulan Ramadan mah kadang-kadang saroleh gitu ya. Iya, karena tadi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang yang beriman baik kadar imannya yang rendah, sedang ataupun tinggi itu semuanya diajak, dipanggil. Makanya peristiwanya itu Ramadan di mana-mana meningkat yang namanya kegiatan-kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan hafalan juga ditingkatkan gitu ya. Kemudian peristiwa yang kedua juga, keistimewaan yang keduanya adalah meningkatkan pahala berlipat ganda. Itu dijelaskan ya di surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Bahwa Ramadan itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih berapa? 83 tahun. Jadi 1000 bulan itu 83 tahun. Akankah kita mencapai 23 tahun? Nggak tahu kan? Nggak tahu kita apakah kita bakal mencapai 83 tahun atau enggak. Baru sekarang baru 16 ya. 17-16. Ya 17 masih jauh gitu ya. Nah makanya kalau dari segi logika nggak mungkin kita bisa meningkatkan pahala selama 83 tahun. Maka hanya ada di bulan Ramadan lah kita bisa meningkatkan itu semua. Itu sudah Allah jamin. Kalau Anda membaca Al-Quran di bulan-bulan selain bulan Ramadan, satu huruf itu 10 kan? 10. Tapi di bulan Ramadan satu huruf 100 kebaikan. Makanya kalau misalkan kita tidak tertarik untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan, barengilah hadirin 100 ya. Alif Lam Mim berapa ratus? 300. Bismillahirrahmanirrahim berapa tuh? Baca Bismillah hukum kata sejantan iya. Ya makanya kalau misalkan kita tidak tertarik
piraku gitu. Mau kapan lagi, mau bulan apa lagi kita harus tertarik dengan untuk berlomba-lomba fastabiqul khairat. Karena kita tidak tahu ajal kita kapan. Apakah kita bisa menjamin ajal kita nanti sampai usia berapa puluh tahun? Nggak tahu. Banyak anak-anak siswaman yang meninggal ya. Iya, meninggal apa itunya tepira naon misalkan mah. Gitu. Kebanyakan itu siswaman mah gitu. Mah akut, mah kronis. Gitu. Bukan karena dari segi makanan saja, tapi emang sudah waktunya. Sudah waktunya. Itu hanya ini saja syariatnya. Kemudian keistimewaan bulan Ramadan juga yang ketiga adalah ampunan tiada batas bagi yang bermuhasabah dan bertaubat. Jadi kalau misalkan, makanya suka ada yang cerita begini, 11 maksiat, 1 bulan taubat gitu, di bulan Ramadan. Gitu. Karena mereka menganggap bahwa ya masa cina bulan Ramadan maksiat lah gitu kan. Makanya di bulan Ramadan itu banyak orang yang menghisab dirinya bertaubat. Artinya kenapa disebut ampunan tiada batas bagi orang yang, karena itu keistimewaan bulan Ramadan. Makanya kalau kita sudah bermuhasabah diri, bertaubat kepada Allah, meninggal di bulan Ramadan, itu suci, bersih dari noda. Tapi kan itu tidak bisa diinginkan ya. Ya Allah, saya ya matikan sekarang karena saya sudah taubat, enggak kan? Itu takdir Allah juga, itu disebut Allah. Itu keistimewaan yang 3 keistimewaan bulan Ramadan. Oke, selanjutnya. Nah ini hadisnya ya. Hadisnya yang tadi, barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan puasa atau ibadah, tapi dengan imanan wahtisaban, dan mengharap pahala Allah, atau tadi mengharap pahala Allah itu adalah dengan menghisab dirinya, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dan siapa yang menghidupkan atau beribadah malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya. Nah kemudian perlu kita ketahui bahwa Rasulullah SAW membagi 3 amalan ibadah itu pada bulan Ramadan, 3 amalan ibadah. Yang pertama ibadah malam, yang kedua ibadah sahar, dan yang ketiga ibadah siang. Ibadah malam seperti kita ketahui bahwa di bulan Ramadan itu ada yang namanya ya sholat tarawih dan sholat tahajud. Kalau tarawih itu sebelum tidur, kalau sholat tahajud nanti setelah tidurnya. Kemudian ada ibadah yang namanya ibadah ashar, yaitu ibadah sahur. Sahur kita kan sahur, nah jangan dikira bahwa sahur itu bukan merupakan ibadah. Makanya jangan gini, abdi mau sahur, jangan gitu ya. Sahur itu adalah bagian dari ibadah. Karena Rasulullah pun melaksanakan sahur, ya minimal dengan 3 kurma. Tapi kita mah mungkin nggak kuat dengan 3 kurma ya. 3 kurma itu cuci mulut gitu. Jadi 3 kurma dulu, udah 3 kurma dulu makan gitu ya. Air Rasulullah kan 3 kurma air udah gitu. Kita makan udah 3 cuci mulut dulu gitu, manis-manis. Kemudian setelah itu makan gitu. Karena kan menganggap bahwa kalau misalkan tidak seperti itu nggak bakalan kuat. Karena sebenarnya dengan 3 kurma itu sudah cukup. Kemudian keistimewaan tiap 10 hari di bulan Ramadan juga ya sudah tadi ya sudah diinikan. Nah, ibadah dengan ibadah siang. Nah, ibadah siang itu sudah jelas, yaitu apa yang kita lakukan? Saum. Ibadah saum itu adalah saum. Bagi mereka yang beriman dan bagi wanita yang tidak sedang berhalangan. Kalau yang berhalangan ya ada gua bima iman saumnya yang enggak, jangan. Dan kemudian tidak lupa dengan tadarusnya ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini sudah tadi keistimewaan tiap 10 hari bulan Ramadan itu adalah bahwa di tiap 10 hari bulan Ramadan itu kalau ya ini sering diungkapkan oleh ini ya, oleh di setiap pengajian bahwa 10 Ramadan yang awal itu merupakan rahmat atau kasih sayang Allah. Kemudian yang pertengahannya yang sekarang nih tanggal 15 itu adalah katanya untuk ampunan. Kemudian yang terakhirnya nanti adalah untuk pembebasan dari api neraka. Ini hadis riwayat Baihaqi. Tapi ini hadisnya lemah. Tapi ya kita ini kan bahwa ya udah ini sebagai motivasi saja supaya kita termotivasi di bulan Ramadan itu dengan
amalan atau kegiatan yang disukai, dicintai oleh Allah. Oke, selanjutnya. Nah, Ibu akan lebih menitik beratkan ya nanti kepada akhlaknya. Nah, kemudian ini juga di akhir bulan Ramadannya itu adalah carilah malam Lailatul Qadar, di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Itu hadisnya. Tentang 10 hari yang terakhir. Nah, yang Ibu jelaskan di sini itu tadi kata pengantarnya ya. Ibu sampai jam berapa? Jam 10? Jam berapa? 10.20. Oke. Nah, dari surat tadi, surat Al-Baqarah ayat 183, tujuan kita berpuasa adalah supaya menjadikan pribadi-pribadi yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Apa bertakwa? Iya, kita sekarang begini, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu adalah takwa. Nah, definisi takwa itu kita dari Quran bil Quran. Jadi, ketika Al-Quran mengatakan takwa, maka pengertian takwa itu seperti apa menurut Al-Quran? Bukan menurut pemikiran sendiri, bukan menurut ejek, jenas, sugan, meren. Pengejek jenas otak, kieu bu cek saha, meren tabuku cenah deh. Nah, makanya definisi takwa, oke, silakan dibuka Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134. Itu adalah tentang takwa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratum min rabbikum wa jannatin aduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ada kata wasari'u. Wasari'u itu artinya bersegeralah. Jadi kita disuruh untuk bersegera, tentang malas. Ya, makanya suka ada gini kan, anu puasa mah bobo nage ibadah cek saha eta. Naon hadisnya? Ceuk cenah sugan meureun deui. Nu saum yang puasa itu tidurnya juga ibadah, itu hadisnya lemah. Dan itu doi bukan lemah lagi. Kalau misalkan hadisnya itu sahih, misalkan ya sahih hadisnya bahwa yang tidur yang berpuasa tidurnya itu adalah ibadah, maka semuanya akan tidur dari pagi sampai malam. Ada ibadah, makanya itu adalah doi. Karena di sini dikatakan wasari'u, bersegeralah ila magfiratin min rabbikum, kepada ampunan siapa? Min rabbikum, Tuhan kita. Rob, Allah itu kan ada sebagai Rob, ada sebagai Malik, ada sebagai Ilah. Pelajaran kelas 10 akidah akhlak. Anda kelas 11 gitu ya. Ada kata min rabbikum. Apa bedanya Rob, Malik, Ilah? Ada yang tahu? Itu tauhid uluhiyah, sudah ada tuh di kelas 10, tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah. Apa arti Rob? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian semua kepada ampunan min rabbikum, kepada Tuhan, ampunan dari Tuhan. Kata Rob bukan dari Malik gitu. Malikum bukan dari Malik gitu. Tapi di sini Allahnya sebagai Rob. Apa arti Rob? Rob Tuhan, Ilah Tuhan, Malik Tuhan. Iya kan dalam surat Anas, qul a'udzu birabbil, artinya Tuhannya manusia, ilahin nas, sembahan malikin nas, raja manusia. Kalau Rob nas apa? Qul a'udzu birabbin nas. Rob itu artinya maklumnya udah lupanya, udah kelas 10. Udah kelas 11 geduka kita itu diajar. Nah, Rob itu adalah Allah sebagai Rob, artinya sebagai pengatur, pencipta. Makanya ketika kita di alam rahim, ingat Quran surat Al-A'raf ayat 172? Masih ingat? Pelajaran kelas 10 juga? Bahwa setiap anak Adam itu sudah diambil perjanjiannya oleh Allah.
alastu birabbikum. Rob lagi di situ. Bukan alastu ilahikum, bukan ilahnya. Bukan maliknya, tapi Rob di situ. Kata Allah, bukankah aku ini sebagai penciptamu, pengatur kamu? Kita mengatakan, qalu bala syahidna. Kamu terpercantum, coba tinggalkan suratnya. Kita mengatakan semua, ya betul, engkau adalah penciptaku, engkau adalah pengaturku. Emut ditaruh ke Allah. Itu kan? Itu emut kan? Nah makanya melalui Al-Quran kita itu nanti diingatkan. Tapi kata di dalam surat tersebut, di dalam surat Al-Hujurat ayat 107 tersebut, tidak alasan nantinya. Mengapa Allah berbuat demikian? Supaya mereka tidak mengatakan bahwa pada saya mah tidak tahu bahwa saya sudah ditanya oleh Allah, sudah diambil perjanjian oleh Allah. Dan saya itu adalah sebagai generasi penerus setelah orang-orang tua kami. Makanya tidak ada alasan sekolah tadi baca ke Quran sebagai petunjuk kita di dunia ini. Nah di sana dikatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini pengatur kamu? Kita mengatakan semua iya betul. Engkau ada pencipta dan pengatur saya. Makanya ketika yang namanya bayi manusia dilahirkan ke muka bumi ini, ada hadisnya kan? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam kondisi suci, bersih, dari noda. Karena sudah apa? Sudah merobkan Allah. Sudah siap diatur aturan Allah. Makanya ketika kita di dunia, kita tidak siap diatur Allah, berarti bohong janji kita ke Allah. Waktu di alam ruh. Nah makanya di sini juga sama ketika sekarang di dalam surat Al-Imran ayat 133, dan bersegeralah kamu ke dalam ampunan dari Tuhanmu, wa jannati, dan surga. Surganya itu sebesar apa? Seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa dari tadi saum, endingnya harus takwa. Sekarang Allah akan beri ampunan, berikan surga itu bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa ini? Siapa? Yang seperti apa? Dijelaskan oleh Allah di dalam ayat berikutnya, ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarai wad-dharai. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Yang menahan nanti dijelaskan ya, menahan amarah seperti apa. Apakah kita nggak boleh marah? Nyuci saum dia, meditaros, nyarios, ditincat, cicing, gitu. Ada sema lagi menahan amarah. Itu mah cicingan, kulen, cacingan, gitu kan. Kemudian yang ketiganya, wal afina aninas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Innallaha yuhibbul muhsinin. Maka Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Oke, kita jelaskan satu persatu. Next ya. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang. Jadi ciri orang yang bertakwa menurut Quran surat Al-Imran ayat 134 ada berapa? Ada 3. Satu, orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua, orang-orang yang bisa menahan amarahnya, dan yang ketiga, memaafkan kesalahan. Apa arti nafkah? Menafkahkan itu apa di sini? Alladzina yunfik, menafkahkan atau menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, biasanya kita kalau mau infak ketika apa? Ketika lapang. Ajak Allah, lapangnya sempit. Nggak mau tahu Allah gitu. Kenapa lapangnya sempit? Kita mah kata saya lagi punya, nah nanti lebaran pasti hari infak. THR, lalu mendapat pasti THR ini seragam gitu.
ada bu infak bu dengan infak teh orang teh kemana kalau di jalan gitu. Layak kan mereka itu dikasih, nanti akan dijelaskan siapa yang layak kita kasih untuk infak kita. Nah, apa sih arti infak? Nah, secara bahasa infak itu dari kata anfaqa yunfiku infakon, shopping. Jadi kalau ada shopping di Shopee, infak. Secara bahasa, mereka mana ada infak? Maksudnya di Shopee, di Shopee. Jadi belanjakanlah, tapi ingat belanjakan kemana? Selanjutnya yang istilahnya mengeluarkan sebagian, tuh untuk sadayana kan? Sebagian cek Allah teh. Allah tidak ini gimana ke kita ya? Tengah rampok gitu. Tidak semuanya, enggak kalau Allah teh lagi gini, keluarkanlah semua hartamu. Mengeluarkan sebagian dari harta atau rizki yang kita dapatkan untuk kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Bukan menurut keinginan kita. Kita misalkan beli di Shopee, misalkan di Lazada, di apa gitu ya, belanja online, beli kerudung. Nah, itu harus niatnya harus bagaimana? Bukan untuk dilihat orang kan? Kitanya matching dari baju yang ini dia gana gelis gana gitu kan. Bukan seperti berarti itu tujuannya untuk apa? Ingin dipuji orang. Iya. Untuk ria kan? Ria itu kan artinya ingin ada penilaian dari makhluk. Bukan penilaian dari Allah. Nah, harus diluruskan. Nah, karena ria itu adalah perbuatan hati nurani yang tahu ria dan ria itu kita. Kegiatan ini harus diluruskan juga kan, bisa saja ria, wah kakak pengen seperti apa gitu, booming gitu, enggak kan, makanya harus diikhlaskan, harus diluruskan, tapi bukan begini, ketika ada omongan-omongan yang negatif dari luar, maka kita berhenti, enggak seperti itu juga. Misal, Tikon mau sholat duha tuh sekarang, enggak jadi duhanya karena kata siapa ini namanya? Mina, kata Mina teh, Pikon soleh. Kadang-kadang keluar Ramadan duha. Cek Pikon teh nggak mau nggak jadi duhanya takut dikatakan ria. Jadi itu rianya. Makanya harus hati-hati. Jadi mau ada penilaian dari Mina atau enggak, sholat duha dan saya mah duha bukan diperintahkan oleh Mina, bukan membuat Mina suka. Bukan membuat supaya Mina itu suka gitu. Bukan, tapi karena lillahi ta'ala. Jadi infak itu seperti itu ya, mengeluarkan sebagian dari harta atau rezeki yang kita dapatkan untuk kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Ya, beli sesuatu untuk tujuannya menutup aurat. Beli misalkan peci atau sorban atau apa, tujuannya adalah bukan untuk dikatakan sebagai seorang yang alim. Tapi ya inilah siar Islam, bahwa Islam itu bersih, rapi, bukan kucel, kumal, dekil. Ada abimah kona'ah gitu. Kerudung bodas jadi coklat karena misalkan udah sebulan nggak dicuci gitu. Ada abimah kona'ah bukan seperti itu ya. Nah, dasar beripak Quran surat Al-Baqarah. Jadi ayat Al-Quran yang banyak tentang infak itu ada di Al-Baqarah, banyaknya di Al-Baqarah. Dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi belanja teh harus di jalan Allah. Contohnya apa? Banyak kan? Contohnya di jalan Allah apa? Belanja di jalan Allah. Iya. Sedekah ke masjid, apalagi membantu fakir dan miskin. Di sana kan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Artinya ya jangan belanja selain di jalan Allah. Dan di jalan Allah. Berarti atau Bu nggak boleh belanja pulpen, belanja sepatu. Ya makanya tujuannya belanjanya untuk apa gitu ya. Pulpen, bukan belanja di surah Al-Quran, belanja di jalan Allah, pulpen, namanya di jalan Allahnya, itu kan bisa ada tuh, nulis kan, HP, itu HP bisa di jalan Allah nggak?
bisa saling mentausiah, ya saling watawasau bil haq gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Tuh, ini dasar infaknya ya. Hai orang-orang yang beriman, belanjakan di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Jadi orang yang tidak berinfak itu dikategorikan sebagai zalim. Dan zalim itu adalah perbuatan orang-orang kafir. Orang kafir masalah non muslim, tapi kafir sama. Jangan dulu di ini, belum. Oh, yang tadi. Nah, di sini belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Kalau yang namanya rezeki itu apa? Apakah harus materi? Harus uang? Tidak. Rezeki itu semua apa fasilitas yang diberikan oleh kepada kita. Apa saja contohnya? Kesehatan. Apalagi? Orang lain corona, orang mantunya. Orang lain tidak bisa melihat kita. Pernah nggak kita mensyukuri mata? Karena kita bisa melihat. Kalaupun kita min, tapi masih bisa pakai kacamata. Dan kita masih diberikan bisa melihat dengan jelas, walaupun dengan bantuan kacamata. Tapi ada orang yang sama sekali tidak bisa melihat. Kemudian hidung, bernapas. Pernah kita syukuri, tah rezeki itu kan harus diinfakkan. Caranya gimana? Sok hitung-hitungan sama Allah. Napas, di sini kakak ada yang dari PMR enggak? Napas itu sehari semalam kita berapa tabung oksigen? Kalau Anda tahu itu di PMR atau di UKS tuh. Tabung oksigen anu sesak napas anu disemprotkan kata sabaraha harganya? Oke, 60 50 buat berapa menit? Berapa jam? 2 sampai 3 jam misalkan 60. Kita sehari semalam 24 jam. Kalikan usia kita. Oh, mau ibu mas 47. Hampir 50. Wah, insyaallah. Ada 16 tahun kalikan sama seberapa miliar bahkan triliun atau lebih dari triliun yang harus kita bayar ke Allah. Kalau seandainya Allah itu menominalkan itu semua. Gratis nggak? Gratis kan? Nah sekarang ketika kita punya penyakit asma, butuh bantuan oksigen, alat, kemudian kita pergi ke rumah sakit, berapa uang yang harus dikeluarkan satu tabung itu? Ya, tuh. Dan di sini makanya kata Allah, orang yang beriman belanjakan yang Allah sebagian rezeki yang akan kami berikan, belanjakan di jalan Allah. Jadi artinya infakkan tubuh kita juga di jalan Allah. Terus jangan ada kira maka ini maaf ya, kentut itu nikmat dari Allah. Jangan ada dikira bahwa kentut itu memang kentut. Coba kok nggak kentut? Dulu ada tetangga ibu yang tidak bisa kentut, tahun berapa? 1990-an. Tidak bisa kentut. Satu malam itu tidak berhari-hari ya, cuma satu malam, satu hari tidak bisa kentut dari pagi sampai malam, guling sehari sampai ke kembung kan. Ya, Pak udah makan apa supaya bisa keluar, katanya makan apa, ubi gitu ya. Nggak keluar juga, kan ubi sok gitu kan, katanya ubi kan nggak nunggas. Gitu. Tapi ternyata nggak bisa juga. Nah, akhirnya harus dibawa ke rumah sakit. Pas di rumah sakit, pakai alat, kayak apa gitu, kayak pompa, kayak apa yang dipakai alat, kemudian ya gitulah keluar. Ya keluarlah gitu. 100.000. Tahun 90. Tahun 90, 100.000. Emas itu 25.000. 25.000 loh emas tahun 90. Sekarang 500 kan?
kalikan. Kalau sekarang berarti 2 juta. Nah, yang itu tunggu itu pengen kentut aja. Dan kita tidak sadari gitu. Kadang seperti itu. Jadi itu rezeki semua. Kemudian apa lagi? Aliran darah. Pernah aliran darah kita berhenti? Tidak pernah mengalir? Kalau misalkan terjadi dalam aliran darah kita sumbatan, maka akan pecah nanti pembuluh darah kita. Jadi itu ngalir tiap hari, tapi kita nggak dengar kan alirannya, karena Allah redam irama aliran darahnya. Dan itu jarang kita syukuri. Kedipan mata juga. Kan kedipan mata itu menandai seseorang ya. Kedipan mata yang normal ya nggak kerasa gitu. Tapi kedipan yang terasa adalah orang yang ini kedepan kita, slow gitu. Berarti itu kedipan. Itu kedipan apa yang slow? Ngantuk kan? Berarti itu syaratnya sudah terganggu itu. Jadi oksigennya asal oksigennya. Orang yang ngantuk, anu kieu misalkan yang ngantuk, itu tuh oksigennya berarti dia kurang asupan oksigen yang ngantuk itu. Kenapa? Karena dia banyak makan makanan karbohidrat biasanya. Yeuna sahurna batu masa utik ngebrok gitu. Soalnya kan Bu, sabarajam batu. Padahal menguatkan lain sanggup hanya bukan nasi yang menguatkan, tapi niat kita sebenarnya, mental kita. Kita mah puasa dari imsak sampai dengan maghrib gitu. Itu kita mah kan dihidangkan berbagai macam kan. Bali misalkan pas sore-sore jalan-jalan sebelah, beli sebelah. Ningali naon deui? Sop buah jangan. Jika segar ya sop buah. Beli sop buah. Ningali di goreng-gorengan jika combro teh ucap ya jika enak. Akhirnya di meja kan berbagai aneka macam warna dan rasa itu ada tersuguh di situ. Nah kita ingatkan kita masih bisa makan seperti itu. Ada orang yang setiap hari merasakan seperti itu, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Makanya kenapa ada hak mereka dari diri kita. Tuh. Jadi ya seperti itu ya kita ya kalau misalkan puasa kita itu masih sudah terpikirkan berbagai macam makanan untuk berbuka. Tapi bagi mereka yang secara ekonomi itu Allah takdirkannya kurang, itu boro-boro milih makanan. Ada makanannya saja mereka sudah bersyukur. Nah, makanya kenapa harus belanjakan harta kita itu dari rezeki yang Allah berikan itu di jalan Allah. Karena ini sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli. Tahu jual beli? Jual beli jalan Allah naon? Ini jual beli Allah maksudnya bukan sama ini. Kita menjual diri kita. Makanya yang manusia itu boleh jual diri. Ke siapa jual dirinya? Ke Allah, bukan ke sesama manusia. Karena ada manusia yang menjual dirinya kepada manusia. Ada nggak? Ada. Ya dia mah pekerjaannya jual diri. Ya nggak apa-apa. Jual diri ke siapa? Ke Allah. Jadi kita itu harus jual diri. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 111 itu kita sudah menjual diri kita kepada Allah. Inna Allah hastara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an. Wa man aufa bi ahdihi. Tahu kan gitu. Jadi barang siapa yang menjual dirinya kepada Allah, maka Allah akan berikan itu dengan surga. Tapi apa konsekuensinya? Dia membunuh atau terbunuh? Maksudnya lawan membunuh atau terbunuh? Lain perang, ya wah perang. Membunuh atau ya artinya apa? Ya kita harus mati-matian. Wala tamutunna illa. Mati-matian akidah kita itu sampai akhir hayat itu harus Islam. Kenapa? Pama yabtaghi ghairil Islam madinah fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih din itu apa? Konsep din itu konsep hidup, sistem hidup, ideologi hidup.
mayat tagi oleh Samarina, pala yuqbalu minhu, maka tidak akan diterima sedikit pun konsep hidup selain Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti kelak di yaumil akhir itu termasuk orang yang rugi. Khasirin. Apa arti rugi? Ketika Anda punya modal, Anda jalankan modal tersebut, kembali lagi modalnya, rugi nggak? Rugi nggak? Nggak kan? Yang namanya rugi seperti apa yang namanya rugi? Enggak. Modalnya nggak balik, bahkan berkurang. Bahkan hangus, nggak ada, hilang. Seperti itu. Ya. Jadi orang-orang yang beriman ya sudah menjual dirinya hanya kepada Allah. Wanita, kenapa harus tutup auratnya? Karena dia sudah menjual dirinya kepada Allah. Makanya wanita yang tidak menutup aurat, ya sudah menjual diri kepada siapa? Oke, next. Nah, tujuan infak kita itu adalah untuk membersihkan dan mensucikan. Hud bi amwalihim shadaqatin. Tapi di sini disebut ambillah zakat. Tapi dalam ayat akhirnya hud bi amwalihim shadaqatin. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Tujuan kita berinfak adalah untuk membersihkan dan mensucikan. Ya, selanjutnya. Itu surat At-Taubah ya, ayat 103. Nah, di sini kepada siapa kita berinfak? Asahasi hari kena infakkan hak sembarang itu. Nah, Allah ini memberikan petunjuknya. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan. Siapa aja itu? Oke, santri fakir itu. Ya, maksudnya kan santri itu kan tidak semua santri itu berkecukupan ya, Fikon ya, pengalaman. Ya, orang-orang fakir terikat oleh jihad di jalan Allah. Jadi orang-orangnya satu itu, kenapa mereka tidak dapat berusaha di muka bumi? Kenapa? Karena hidupnya fokus untuk di jalan Allah. Orang yang tidak tahu menyangka mereka itu orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Tuh. Jadi yang namanya kita infak itu bukan kepada orang yang meminta. Jadi di jalan jajalu, oh iya sedekah. Anda tahu nggak? Anda yakin nggak bahwa dia itu adalah orang yang miskin atau yang fakir? Dijelaskan lagi Allah, kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Hari pengemis sok minta nah. Maksa deh. Nah, maksa si ibu cina gelis-gelis oret. Kan sok gitu neng gelis-gelis oret kan gitu. Misalkan orang terus belanja angsuran apa sok nyalikan tuh. Tukang memintakan itu ya cina 2.000 atau siapa. Suka begitu ya Allah, ada yang seperti itu. Nah, itu sebenarnya ketika Anda melihat ini, Allah sudah jelasnya kepada orang fakir yang terikat di jalan Allah, mereka tidak dapat berusaha di muka bumi, bisa saja pelajar ini. Orang yang tidak tahu menyangka bahwa mereka orang kaya karena memelihara, karena punya sifat ifah. Ifah itu artinya dia memelihara diri dan meminta-minta kepada orang. Tapi kita kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Kita tahu kondisi keadaannya seperti apa. Tapi dia tidak mau meminta-minta. Bisa saja teman kita itu yang kekurangan. Nah, infaknya tadinya tong tebih-tebih. Oh tahu teman kita itu ketika ke rumahnya situasinya seperti apa, orang tuanya seperti apa. Tapi dia tidak pernah meminta. Karena suka ada yang teman yang culametan kan. Bener nggak? Suka ada kan yang minta, padahal dia mampu sebenarnya gitu ya. Itu tidak punya konsep kita. Jadi tiap-tiap minta gitu ya. Suka gitu. Ya, ini ada teman kita yang sebenarnya dia nggak mampu tapi dia punya konsep IPA. IPA itu adalah terpuji di
kelas 10 ya, masih ingat IFA gitu kan, ada punya konsep IFA, bisa memelihara dirinya, salah satunya dari sifat meminta-minta. Karena apa? Ada sebuah hadis dikatakan bahwa orang yang meminta-minta di yaumil akhir itu wajahnya tidak ada dagingnya. Jadi orang yang suka meminta itu wajahnya nggak ada. Karena yang namanya meminta-minta itu adalah tidak punya rasa mau. Maka hilang wajahnya. Ya. Tuh, jadi sifat IPA itu seperti itu. Makanya hati-hati gitu. Kan apalagi sekarang banyak terjadi yang meminta-minta di jalanan, ternyata oh kaya gitu. Gajinya tuh satu hari bisa 300.000, sebulan 9 juta. Gitu. Kita pelajar berapa gitu ya. Terkadang apalagi corona ya. Untuk ada kegiatan keagamaan, jadi ada alasan untuk minta uang ya. Ya selanjutnya. Nah, cara berinfak. Suka gini kan? Bu, infak itu bagusnya yang gimana? Suka gitu. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya, dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Yang satu baik sekali, yang satu lebih baik. Di mana? Menyembunyikan atau menampakkan? Yang satu baik sekali, yang satu lebih baik. Baik sekali. Ketika kamu menampakkan sedekahmu itu baik sekali. Jika kita menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Nah ini sudah dipraktekkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Siapa? Ada yang tahu? Siapa yang senantiasa menampakkan infaknya? Siapa sahabat Rasulullah yang senantiasa menyembunyikan infaknya? Ada yang tahu nggak nih? Keagamaan. Kakak. Iya, Abu Bakar menyembunyikan, menampakkan. Menyembunyikan. Kalau Abu Bakar menyembunyikan. Jadi ketika pada saat itu ada kemarau panjang, suasana dingin, Abu Bakar itu senantiasa tampil paling depan, tetapi secara sembunyi-sembunyi malam hari. Dia bawa makanan, dia bawa selimut, kemudian di depan-depan pintu rumah itu disimpan semua peralatan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin saat itu. Itu adalah Abu Bakar yang menampakkan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, kalau infak itu ditampakkan. Wahai Rasulullah, saya ini infaknya, berapa ini gitu ya, berapa dinar. Ya. Tahu kan dinar itu uang apa? Uang emas. Dinar zaman Rasulullah sama dinar yang sekarang itu sama nilainya. Zaman Rasulullah 14 abad yang lalu bisa membeli 1 ekor kambing dengan 1 dinar. Sekarang, yang katanya sekarang tahun 2021 zaman milenial, 1 dinar sama bisa memberi 1 ekor kambing. Kena imbas ekonomi nggak dinar? Nah, karena 1 dinar itu kurang lebih 3 juta. Kalau Anda punya 1 uang dinar ya 3 juta tuh kalau dijual 1 dinarnya gitu. Kemarin 29 sekarang udah 3 juta lebih. Mungkin udah 4 juta. 1 dinar. Makanya kata Rasulullah, wahai Ali, beli kambing 1 dinar. 1 dinar. Bisa beli kambing. Sekarang, udah 14 abad yang lalu, Anda beli kambing 1 dinar. Sama. 1 dinar. Nggak jadi 5 dinar. Ibu, SMA, tahun 90. Ongkos 100 rupiah. Anda dikasih ongkos 100 rupiah ke sekolah bisa. Ibu dikasih bakal itu cuma 1.000, ongkos bolak-balik 200 rupiah, nggak bakso 100 rupiah, masih punya tabungan. Sekarang Anda bisa 1.000 paling karena non jamu hiji. Ongkos enggak ya? 2.000 kan sekarang. Itu bedanya. Itu bedanya uang kertas sama dengan
uang umat Islam. Jadi uang umat Islam itu dinar sebenarnya. Cuma kita sekarang ya itulah, ya nominalnya kertas sekarang. Sekarang kan punya uang 10.000 teh. Buat bakso aja ya 10.000 itu. Nah kalau dulu ibu beli ya 10.000 teh atuh sebentar apa nama. Dan untuk beli tafsir Al-Quran atau terjemah Al-Quran dulu tahun 92 itu ibu itu harus mengumpulkan uang dulu lama gitu. Waktu itu cuman 10.000 terjemah Al-Quran, 10.000. Kalau sekarang 100.000. Tapi untuk memenuhi uang 10.000 itu susah. Kalau ayat tafsir 10.000 nggak ada kan? Karena daging ayam dulu makan 2.000 sekilo. Daging sapi. Daging ayam cuma berapa? 500. Kalau misalkan udunan 50.000 teh, beras itu 100 rupiah saleter. Lainnya 11.000 ya, 10.000 ya. Itu bedanya. Nah makanya di sini ya. Jadi kita itu harus tahu yang namanya sedekah itu harus ke siapa? Ke teman. Gitu. Ya jangan jauh-jauh lah. Saya mau sedekah. Cari misalkan di tengah jalan, di jalan masuk tengah jalan maka tabrak. Di jalan gitu ya. Padahal lihat teman kita nih bisa saja yang di EKK ada yang kekurangan kita nggak tahu. Jadi harus itu. Nah, kemudian yang menampakkan sedekahnya dan yang menyembunyikan. Jadi kalau misalkan Fikon mau menampakkan sedekahnya itu baik. Siti Mursalina mau menyembunyikan sedekahnya lebih baik juga. Itu baik sekali. Ini lebih baik. Jadi kalau menyembunyikan lebih baik. Kalau menampakkan baik sekali. Nah, kenapa Umar itu senang dengan menampakkan? Umar itu sudah tidak lagi mau dipuji oleh manusia. Ngeslewat gitu. Apa sih kok jadi gini? Ketika kita dipuji oleh manusia, apa keuntungannya? Satu, ada nggak? So, keuntungan dipuji oleh manusia ada nggak? Satu, jadi lebih cantik. Ngaca gitu-gitu keneng wajahnya. Suka dipuji jadi misalkan, jadi bogi bodas. Puji lagi, bogi bodas nih gitu. Enggak kan? Kita bercermin satu hari, insya Allah tidak kurang dari 5 kan? Ada yang satu hari satu kali bercermin, enggak. Bangun tidur cermin, mau mandi cermin, habis mandi cermin lagi, mau ke sekolah cermin lagi, mau naik angkot cermin deh, turun angkot cermin deh, kan? Masuk ke sekolah cermin deh, yang ngaca deh maksud nama. Terus lewat ke sekolah lewat motor, lewat mobil, pilih deh cermin motor, cermin mobil, ngajajar kan semuanya. Kalau wajahnya tapi untuk apa? Ya kalau kita dipuji oleh manusia apa keuntungannya? Ada nggak? Nggak ada. Nah makanya yang namanya Umar itu ketika menampakkan sedekahnya dia tidak lagi tertarik dengan pujian manusia. Jin oge takut ke Umar. Makanya ada suatu cerita ketika mau ke gang tuh, jin teh kagang, aya Umar, nyingkirkan jin. Aya Umar, nggak mau dia. Jadi kalau kabodak ku setan, Umar mah. Kalau kabodak ku jin, kita mah kan lain jin nyingkirnya. Kalau ke orang mah jin nama tekuna nau, orang mah nari mau sholat tahajud tengah malam Jumaah gitu. Dari hujan, parum listrik, warning, ya silakan. Nah ini juga sama, kapan waktunya? Nah orang yang menampakkan hartanya baik di waktu malam, di siang hari, secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi untuk sedih ketika menginfakkan harta, kan saya mau infak jadi berkurang. Enggak. Anda sebagai pelajar bisa nggak berinfak? Bisa, makanya Ibu tugaskan kan di bulan Ramadan. Ini pas tabekohan saja. Nanti kita sama-sama nanti kasihkan ke orang yang berhak menerima yang tadi tuh, yang di ayat tadi. Sebenarnya bisa kita itu sebagai pelajar juga. Jadi yang namanya infak itu bukan dari hasil usaha keringat kita saja, tapi dari rezeki yang telah Allah berikan. Apa? Tadi banyak rezeki yang Allah berikan.
kesehatan mata, pokoknya kesehatan kita lah gitu ya. Itu harus dikasih ini kan, harus dikasih infakan juga. Makanya infak itu nominalnya minimal 2,5%. Kalau Anda punya uang 10.000, infakkan di bulan Ramadan 2,5%, itu berapa? 10.000 dari 2,5% dari 10.000 berapa? 250 rupiah. Nah, kalau artinya segitu, kira 10.000. 250 rupiah, Anda dapat apa ketika belanja? Murah deh, murah kan? Jadi kalau misalkan ada alasan, saya harus berinfak atau ibu saya makan belum punya penghasilan. Ternyata rezeki yang Allah berikan berupa kesehatan, emang nggak diinfakkan gitu. Bahkan dari rezeki dari materi, rezeki itu bukan materi saja, kesehatan juga itu rezeki dari Allah. Nah, maka kesehatan harus diinfakkan. Makanya tidak ada alasan yang namanya seseorang tidak berinfak karena tidak punya uang. Minimal rezeki yang telah Allah berikan itu sudah didapatkan. Jadi sekecil apapun ya tadi untuk membersihkan dan mensucikan diri kita infak itu. Kan kayak gini, ibarat susu sebelanga, 1 tetes, ya, 1 tetes noda ke air susu. Racun misalkan, mau nggak kita meminumnya? Nggak mau. Nah, yang namanya infak atau sedekah atau zakat itu untuk membersihkan harta benda kita supaya suci dan bersih. Oke, selanjutnya. Nah, ini biasanya godaan setan supaya tidak berinfak. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Itu apa kejahatannya? Kikir. Sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Nah, ini manusia, biasanya manusia itu ini kena penyakit kikir. Seperti siapa contohnya? Zaman Nabi Musa ada seorang saudagar kaya namanya Korun. Korun itu zaman Nabi Musa. Korun menumpuk-numpuk hartanya itu lama gitu ya, belasan tahun. Tapi ketika disuruh berinfak, disuruh zakat, disuruh sedekah dia nggak mau. Akhirnya harta benda Korun itu hanya dalam waktu semalam, beberapa detik itu Allah benamkan. Dan kami benamkan kan gitu, Korun beserta hartanya. Hanya 1 malam, padahal yang namanya hartanya itu dia dapatkan dari usahanya berpuluh-puluh tahun. Bertahun-tahun lah. Dia tumpuk hartanya bertahun-tahun, tapi Allah dibenamkan cuma 1 malam. Sehingga banyak orang yang terpesona ketika melihat Korun. Jadi suka gini kan, ketika ada orang kaya tuh. Kalau sekarang di Indonesia yang kaya siapa? Iya, enak ya kalau jadi orang kaya. Biasa apa gitu, kalau mau kemana-mana kok dia tinggal ini. Kalau kita makan, kalau mau sesuatu tinggal usahanya dulu. Gitu. Nah, kalau ada orang kaya kan enggak. Nah, mereka banyak yang terpesona dengan kekayaan Korun. Akhirnya oleh Allah supaya ada pelajaran ke masyarakat atau lingkungan masyarakat Korun, Allah benamkan 1 malam habis semuanya. Makanya sekarang ketika ada harta yang di dalam tanah disebut dengan harta karun. Sebenarnya harta karun itu harta Korun yang dibenamkan oleh Allah ke dalam tanah. Nah itu ya, yang pertama yang itu. Jadi ciri orang yang bertakwa adalah satu apa? Iya, orang yang menampakkan orang yang menampakkan hartanya baik dalam keadaan kondisi lapang maupun sempit. Jadi intinya tidak ada alasan untuk tidak berinfak. Selanjutnya, yang keduanya adalah orang yang wakadiminal ghaido, orang yang menahan amarahnya. Ibu yakin Anda yang namanya di organisasi pasti nggak sama semua kan? Karakternya, ayam hiji karakternya keras, ayam hiji penuh semangat, ayam hiji sensitifan, ayam hiji geboy,
kalau disuruh baru gitu. Ada yang seperti itu kan, ada yang garcep, wah itu susah, ada yang gitu kan. Kan berbagai macam karakter biasanya tuh kalau misalkan Anda di organisasi, keistimewaan Anda kita berorganisasi adalah kita bisa tahu, kita bisa ta'aruf, mengenal, kita bisa tafahum, memahami, kita bisa nantinya ta'awun, saling menolong, nantinya bisa takaful, saling melindungi. Itu di organisasi. Nah kalau kita tidak bisa menahan amarah, kan yang banyak orang-orang kan kepala boleh sama hitam rambutnya, kerudung boleh sama biru atau merah, tetapi pemikiran berbeda, keinginan berbeda. Kita ini disatukan dalam satu organisasi EKK karena berbeda keinginan. Coba kalau sama keinginannya semua, mungkin penceramah itu satu orang, karena sama semua gitu. Seperti itu ya. Jadi yang namanya perbedaan itu adalah hambatan di alami. Nah di sini yang kedua ciri orang yang takwa adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Jadi seorang yang ini sini ada sebuah hadis ya. Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, berilah aku wasiat. Lantas Rasul menjawab, janganlah engkau marah. Lantas apalagi ya Rasulullah? Janganlah engkau marah. Apalagi ya Rasulullah? Janganlah engkau marah. Karena kemarahan itu ada yang marah lucu. Aku masuk kadang kamu tuh marah tuh lucu. Di kamu kan marah tuh lucu. Ada yang wajah marah jadi gelis, jadi kaset. Anda suka nggak kalau ke guru yang pemarah? Suka nggak ke guru yang pemarah? Nggak suka kan? Tetapi bukan berarti kita nggak boleh marah. Marah itulah proporsional, sesuai dengan ya proporsinya, tempatnya. Gitu. Rasulnya pernah marah kan? Rasul juga. Tapi bukan yang dihina pribadinya. Rasul itu marah ketika ajaran Al-Quran diinjak-injak. Tuh Rasul marah dan tidak segan-segan untuk mencabut pedang. Tapi kalau Rasul dihina, dicaci maki, bahkan mau dibunuh, Rasulnya santai. Kamu kan kita bisa gini, kamu juga monyet. Untung itu udah kaset, apa gelis gitu kan kita mana tersinggung. Kamu juga monyet, jika gelis lain kan gitu ya. Juga kaset kan suka gitu. Padahal kan ya sampai aja ketika kita dihina di apapun, sepanjang pribadi kita yang dihina. Oke, selanjutnya. Nah ini kiat menahan marah, ya kiatnya. Satu baca ta'awud. Kenapa harus ta'awud? Karena marah itu datangnya dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kebanyakan marah itu datangnya dari setan. Kemudian berganti posisi. Ketika kita marah sedang duduk, berdiri, makin rendah gitu. Ketika kita sedang marahnya berdiri, maka harus duduk. Masih marah juga, berbaring marah juga, tidur. Tidur bobo, udah mau ayah gitu anu tidur marah-marah kene, kacira. Banyak kayak. Kemudian yang ketiganya diam. Ketika seorang marah dia diam. Kalau kita itu tidak bisa mengeluarkan juga kata-kata yang benar. Kuliah haku au liasmu. Katakan yang baik, yang hak, yang benar. Kalau nggak bisa, diam. Diam itu bukan berarti kuliah dan ketika dimarahin diam. Terus yang ketiganya, ketika diam kita masih ngegendur wae amarahnya, maka berwudu. Kenapa harus wudu ketika marah? Iya. Marah itu punya setan. Setan terbuat dari api. Api hanya bisa padam oleh air. Jadi ketika marah itu banjur kucai. Kamu mah setan gitu. Terus yang kelimanya itu ya wasiat. Ingat wasiat Rasulullah. Apa kata wasiat Rasulullah? Kata Rasulullah wasiatnya adalah iya jadi ketika ada lelaki yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang bisa memasukkan saya ke surga? Kata Rasulullah, kamu tahan marah, kamu masuk ke surga. Jadi jangan Anda kira bahwa enggak nahan marah itu enggak masuk surga, bisa. Ya, oke selanjutnya.
Nah, yang ketiganya ini ciri-ciri orang yang bertakwa, memaafkan kesalahan orang lain. Ini ayat-ayatnya banyak. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 199. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Jadi orang yang bodoh itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai sifat pemaaf. Suka ada orang gini, kamu maafin aku. Saya mah nepi kang ke akhiratnya moal. Moal ngahampura. Kenapa? Karena saya sudah terlanjur sakit hati. Ada nggak orang yang seperti itu? Suka ada. Ada nggak teman, tetangga atau siapapun yang marah-marahan tuh? Kelas misalkan lebih dari 3 hari, bahkan tahun ke tahun. Jadi lebaran itu, ini pas lebaran salaman, pas lebaran gitu deh. Gitu. Ingat bahwa orang yang seorang muslim dengan muslim apabila tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari, maka tidak akan mencium wanginya surga. Padahal wanginya surga itu bisa tercium dari berapa ratus tahun perjalanan. Orang yang tidak memaafkan kesalahan orang lain berarti dia itu tidak pernah berbuat salah sama sekali di dalam hidupnya. Suci bersih berarti. Coba acungkan tangan di sini yang tidak pernah berbuat salah sedikit pun. Kita makan wajah-wajah penuh dosa dan penuh kesalahan semua kan. Ya, makanya kita nggak mau menjadi orang pemaaf. Masa gitu kan. Allah saja maha pemaaf, Al-Afu maha Ghafur, itu maha pengampun. Oke, selanjutnya. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Emang ketika kita diciwit dari. Ketika kita dipukul, pukul lagi. Tapi lihat, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya itu adalah tanggungan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dalam orang diciwit boleh nyiwit dari, cuman Allah tidak suka. Gitu. Oke, selanjutnya. Memaafkan itu jauh lebih baik. Orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang dilakukan. Terakhir. Nah ini. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Karena ada orang yang karena sudah terlanjur sakit hati, contoh misalkan kita sudah pernah menolong orang lain, ternyata orang itu berbuat sebalik cara kita. Mungkin mah kurang mual di bantuan deh. Itu ini kena ayatnya. Nggak boleh kita berprinsip seperti itu. Saya nolong pikon misalkan, ternyata pikon bukan berbuat kebaikannya, tapi malah sebaliknya, malah memfitnah, mencaci maki gitu. Lantas kata ibu, pikon lihat ya, ibu tidak ingin lagi memberi bantuan ke kamu sesulit apapun kamu. Itu boleh tidak? Ini ayatnya. Quran surat An-Nur ayat 2. Itu ya. Itu saja dari ibu. Jadi intinya Ramadan kita endingnya itu harus melahirkan akhlak yang bertakwa. Takwa itu ya baik kan takwa itu. Takwa itu adalah suatu aplikatif. Akhlak takwa itu bukan konsep. Tapi takwa itu adalah karakter atau kepribadian. Nah makanya menurut surat Al-Imran ayat 134, maka dengan Ramadan, dengan puasa, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang satu. Nah, berinfak baik di waktu lapang maupun 2. Menahan amarah. 3. Makanya tidak ada
karena tidak punya uang. Tidak ada alasan tidak memaafkan karena aku terlanjur sakit hati olehmu. Tidak ada. Makanya dalam Islam itu, karena Islam dengan Islam, Muslim dengan Muslim adalah maka damaikanlah di antara saudara ketika mereka itu berselisih. Ya mudah-mudahan satu lagi tadi mudah-mudahan apa yang hari ini kita laksanakan bulan suci Ramadan ini, saum kita itu bisa diterima oleh Allah dan menjadikan kita semua pribadi-pribadi yang takwa. Terima kasih. Itu saja. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Allah. Maka jangan sekali-kali kita termasuk orang yang ragu, karena ragu motor penggeraknya dari setan. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penyampaian ceramah umum sudah disampaikan. Terima kasih banyak Ibu, jazakallahu khair atas ilmu-ilmunya. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, kita jangan lupa untuk berinfak dan juga untuk bisa menahan diri dari amarah dan juga untuk memaafkan kesalahan orang lain ya. Kita cek semangat kita yuk. Yuk. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Tafakur 2021 tebar manfaat, wujudkan generasi taat dan bersyukur. Lanjut ke acara selanjutnya yaitu pemaparan video. Penampilan video dari Hadro EKK yang akan dibawakan oleh Teh Dina Nur Aini. Teman-teman bisa beralih ya ke YouTube untuk melihat penampilan video. يا نور الحلال أكبر توان فالشوق Dimana Kang Teteh sudah beralih ke YouTube. السماء نهو السماء مترنما لا تقضي أنت للروح دواء رمضان يا حبيب رمضان لتك دوما قريب فيك الحب زاد أما العباد يا خير زاد رمضان
يا شخر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كلها ربي تقبلنا يا ربي بلغنا رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب Masya Allah ya, kan kita semua penampilan hadroh dari Teh Dina Nuraini. Beri tepuk tangannya dong. Semoga kan kita semua terhibur ya dengan penampilan hadroh pada hari ini. Lanjut ke acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dilanjut dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Devi yang telah berbagi ilmunya kepada kita, dan terima kasih juga kepada akang teteh semua, baik itu panitia dan peserta sanlat daring berkah 2021. Mudah-mudahan dengan hadirnya akang teteh semua pada hari ini bisa menjadikan nilai ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami selaku MC, mohon maaf apabila banyak kesalahan, baik itu perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.